Wah, ini kita sudah bicara budaya, kemudian tadi bercerita masalah BO yang unik. Mungkin kita bicara politik, Pak. Ini. Sebab Wah, ya silakan. ya, politik ini baru ini kan setelah masih dalam penghitungan di saat ini, Pak ya. Pemilu Afrika itu memang menjadi sorotan dunia, termasuk Indonesia gitu. Bahwa ya pemilu Amerika ini kali ini keras karena terbanyak juga belum tentu memenangkan suatu pemilihan Amerika karena memang ada sistem distrik itu tadi Pak ya. Ada ingin mengetahui gitu Pak, bagaimana sih sesungguhnya pemilu Amerika ini? Ya, pertanyaan yang bagus karena di Indonesia kan kalau di Indonesia kita memakai sistem suara per orang ya. Banyak ya. Semuanya suara pop, istilahnya kalau bahasa Inggris popular votes atau suara rakyat gitu ya. Kalau di Amerika ini memang memakai sistem elektoral, di mana elektoral ini ditentukan tiap negara bagian itu punya electors namanya, electors atau orang yang mewakili negara bagian itu untuk memilih. Nah, untuk memilih elektor ini tentu saja ditentukan dengan suara rakyat tadi, popular votes, jumlah suara sesungguhnya. Katakanlah misalnya negara bagian A, untuk memilih elektor dari situ, 10 elektor misalnya, kita perlu 10 orang elektor, orang di negara bagian A itu harus memilih semua, dan suara itu dimenangkan oleh elektor, suara yang dimenangkan oleh elektor itu berdasarkan jumlah suara sesungguhnya. Jadi memang jumlah suara sesungguhnya ada, tetapi di tingkat negara bagian. Nah, karena ini untuk kemudahan dan juga untuk dalam sejarah memang ditentukan demikian. Karena zaman dulu kan mungkin orang tidak mudah, tidak ada teknologi seperti sekarang. Jadi per negara bagian, surat suara, kalau misalnya partai, kebetulan di Amerika partai besar kan 2. Kalau partai A ini dapat 101 suara, partai B dapat 100 suara, maka 101 itu yang menang. Misalnya suara rakyat ya, ini bicara mengenai suara rakyat ya. Nah di sini sistemnya istilahnya the winner takes all, pemenangnya mengambil semua. Katakanlah begini, di negara bagian A punya 10 elektor. Ya. Di situ penduduknya 1 juta. 10 elektor ini harus dipilih oleh 1 juta. Suara yang masuk 1 juta kebetulan. Yang 10 elektor ini dari Republik dan Demokrat, ya kan? Ya, kemudian katakanlah Demokrat menerima 500.001, Republik menerima 499.999 misalnya kan? Kurang 1 kan? Maka suara dari negara bagian A ini semuanya diberikan ke Partai Demokrat tadi. Nah, dari negara bagian A ini, tadi saya katakan ada 10 wakil, 10 elektor. Maka 10 elektor dari sinilah semuanya yang mewakili nanti untuk pemilihan akhir itu. Nah, oleh karena itu di Amerika ini ada 538 elektor. Itu yang dipilih. Jadi tiap negara bagian punya jatah berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah, jumlah elektor ini disesuaikan dengan dapil, daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu untuk menentukan anggota DPR di sini itu ada 435. Kemudian untuk pemilihan Senat, kalau untuk Senat khusus tidak sesuai jumlah penduduk, tetapi tiap negara bagian punya 2 wakil. Jadi artinya 50 negara bagian jadi 100. Tadi saya bilang 435 dapil plus 100 berarti 535 elektor. Tambah 3, Ibu Kota Washington DC punya wakil 3. Oleh karena itu 538. Nah, untuk memenangkan harus 50% plus 1. Nah, untuk memenangkan dari 538 itu kalau dibagi untuk memenangkannya untuk bisa melebihi dari setengah berarti 270. Oleh karena itu siapapun yang mendapat 270 elektor itu akan memenangkan kursi presiden tadi. Saya kira perlu diketahui ya oleh pendengar mungkin
Karena sistemnya memang berbeda, tapi begitulah. Ya, unik memang. Unik, ya. Pemilihan kali ini memang agak ruwet. Karena apa? Karena pandemi. Ya. Dengan adanya pandemi ini, maka pemilihan yang seperti biasa itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya ada dalam pemilu kali ini ada istilahnya mail-in ballots, yaitu surat suara melalui surat. Kemudian early voting, yakni memberikan suara lebih awal, dan kemudian election day voting, memilih pada hari H. Kalau dulu kan hari H semua. Nah, di sini karena orang mengirim lewat surat early voting atau memilih awal, mungkin 10 hari sebelum hari pemilu, disinilah timbul keruwetan. Kalau orang yang memilih melalui langsung itu lebih gampang, karena di situ mendapat surat suara, diisi, langsung dimasukkan mesin, langsung menghitung gitu. Tapi kalau dengan surat melalui pos ini perlu proses waktu dan sebagainya, perlu diteliti bener enggak dan sebagainya. Dan di situ walaupun Biden ini sudah diproyeksikan menang. Jadi jangan salah ya, kalau di laporan kan dia presiden terpilih. Tapi sebagian orang mengatakan belum bisa dikatakan presiden terpilih. Jadi tepatnya orang mengatakan calon yang diproyeksikan menang. Ya, diproyeksikan menang itu berdasarkan analisa ini dan itu ya. Karena ya itu tadi keruwetnya keadaan ini karena gara-gara pandemi, penghitungan suara pun belum selesai. Ya kan? Belum. Jadi dengan demikian ya memang proyeksinya begitu, tetapi belum bisa dikatakan ada kepastian, karena kalau kepastian itu nanti semua negara bagian harus mensertifikasi, menyetujui, panitia negara bagian menyetujui, dan belum semuanya menyetujui. Setelah menyetujui hasilnya, tanda tangan, baru dikirim, nah itu baru ada kepastian, ya kan? Dan penentuan presiden, pemilihan presiden yang sesungguhnya itu adalah pada waktu ada pertemuan elektor tadi yang saya katakan. Elektor yang 538 tadi, yaitu pada tanggal 14 Desember. Itu. Jadi tadi saya kembali ke pemilu ya. Jadi dengan adanya kiriman pos dan sebagainya itu ada memang keruwetan. Di samping keruwetan ada juga orang-orang yang muncul yang mengklaim bahwa ada kecurangan. Itu. Kecurangan misalnya, ini klaim ya, saya hanya pengamatan ini ya. Misalnya dari kubu Trump mengatakan ada kecurangan, tiba-tiba panitia menghentikan penghitungan pada jam sekian malam. Terus waktu itu kubu Trump unggul 700.000 di negara bagian itu. Tapi begitu pagi-pagi diteruskan ada tambahan bertruk-truk surat suara. Katanya dari kantor pos. Nah, terus begitu dihitung kok anehnya surat suara itu waktu dihitung semuanya untuk Biden. Nah, misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kita tidak tahu benar atau tidaknya, tetapi dari kubu Trump, karena ada orang yang mengaku demikian, panitia yang mengaku demikian, kubu Trump namanya belum mengaku kalah sama Biden karena dia mengharapkan itu dulu seperti itu harus diselesaikan. Tuduhan-tuduhan itu kalau tidak benar harus ditunjukkan bahwa itu tidak benar. Jangan sampai mencemari demokrasi Amerika. Banyak negara lain yang memandang demokrasi Amerika, melihatnya sebagai panutan. Jangan sampai kita cemar atau bahkan sengaja mencemari. Oleh karena itu perlu juga diselidiki, walaupun itu mungkin tidak benar, ya biar terbukti bahwa setelah diselidiki tidak benar, supaya kita juga sama enak. Nah itu dari kubu Trump misalnya mengatakan demikian, sehingga akhirnya ya memang lebih berlarut-larut, belum selesai juga. Gitu. Jadi, tapi dari kubu Biden, ya udahlah move on saja. Udahlah.
nanti prosesnya terlalu lama. Begini, saya kan perlu mendapat briefing mengenai data intelijen, mengenai kebijakan pemerintah ini dan itu, dan perlu masa transisi supaya mulus, gitu kan. Trump mengatakan, jangan buru-buru, ini ada masalah kerikil-kerikil di jalan ini, dihilangkan dulu, biar rata jalannya dengan jalan yang rata, yang mulus, nanti transisi, transportasi, perjalanan juga akan mulus. Gitu. Dari pihak Trump begitu. Ya gitulah. Ya, jadi kalau melihat pemilu Amerika saat ini, memang pengamat dari Indonesia nih, bilang itu pemilih ini kan mengikut pemilu Indonesia sepertinya. Wah, bagus sekali itu. Ya, malah dari Indonesia itu kan ya malah memplesetkan ini Joe Biden ini orang Indonesia gitu, Joe Biden gitu kan. Om Biden yang menang nih, Om Biden gitu. Jadi memang ya menjadi anekdot di sini juga banyak gitu ya, mengenai sebab kalau namanya pertahanan ya sebenarnya apapun yang terjadi sebenarnya kan menguntungkan pertahanan, tapi di Amerika itu kan beda gitu Pak, jadi menguntungkan si Joe Biden itu gitu. Jadi menarik Pak. Sangat beda. Ya. Karena pemerintah federal juga sebenarnya penyelenggara pemilihan itu adalah negara bagian. Masing-masing negara bagian, pemerintah federal tidak begitu banyak terlibat, tapi negara bagian masing-masing itu yang menyelenggarakan pemilihan ini, baru nanti setelah kumpulan dari negara bagian masuk ke pusat gitu. Memang Anda benar bahwa petahana punya keuntungan karena dia katakanlah bisa naik pesawat, kalau pergi kampanye dia bisa secara resmi dan dijamin itu legal oleh undang-undang, dia memang boleh menggunakan fasilitas, misalnya dia pergi ke suatu arena acara untuk kampanye, dia naiknya ke sana kan tidak naik pesawat biasa atau pesawat pribadi, tidak, dia naik pesawat Air Force One, pesawat kepresidenan, karena dia petahana kan, dia presiden. Nah di situ kan sudah keuntungan itu sebenarnya. Ya, jadi Anda benar bahwa petahana biasanya dalam posisi yang lebih untung, tetapi ya kita nggak tahu keadaan di lapangan, karena keadaan di lapangan itu yang mengendalikan sebenarnya negara bagian. Nah, itulah juga dari pihak Republik itu menuduh, kenapa di kota-kota di negara bagian yang dikuasai Demokrat kok ada masalah? Ada masalah mengenai orang katanya ya, ini saya katanya ya, bukan suara Triyono ini ya. Katanya ada misalnya orang yang sudah mati kok memilih. Katanya ada orang yang sudah memilih melalui surat kok ada lagi memilih melalui langsung. Nah, kenapa itu semua masalah itu terjadi di negara bagian atau kota, kan bisa saja negara yang dikuasai Demokrat gitu. Karena di sini kan begitu. Yang gubernurnya Demokrat, DPRD-nya juga dikuasai Demokrat gitu. Nah, mereka menuduh begitu. Jadi dan perlu dicatat juga bahwa negara bagian A misalnya itu mungkin gubernurnya dari Republik bisa saja, tapi di kota kan dikuasai Demokrat misalnya kan, itu. Nah mereka mengatakan kota-kota juga seperti di negara bagian ini memang gubernurnya Republik, tapi di kota-kota ini kebetulan wali kotanya dari Demokrat. Kenapa kok problemnya muncul di tempat-tempat seperti itu? Ada daftaran ini itu dan sebagainya. Begitulah yang saya baca itu begitu. Saya ingin Bapak memberikan pesan kepada kami di Indonesia ini, terutama penonton channel Rudy Haji ini Pak. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan? Oke. Saya ingin memberikan pesan supaya Anda semua tetap mengikuti acara-acara seperti ini, baik melalui podcast dan terutama karena saya seorang penyiar radio, terutama tentu saja melalui radio, ya. Terus silakan terus mendengarkan radio untuk memperoleh informasi, tapi harus juga bahwa informasi itu harus dijamin mendidik, mencerahkan, menghibur, menambah wawasan, ya. Itu penting. Jangan sampai cepat percaya dengan berita-berita bohong atau palsu atau hoax gitu kan. Jangan itu. Kita harus pintar juga dan tetaplah, ini yang penting, jalin silaturahmi dengan saudara, sahabat, sesama anak bangsa di Indonesia. Ya, demi Indonesia yang rukun,
damai dan sejahtera. Itu milik kita bersama. Enak sekali kalau kita rukun dengan tetangga, dengan sesama bangsa, anak bangsa. Enak sekali, aman, kita tidak perlu rasa khawatir, tidak perlu rasa takut, dan itulah yang indah. Dan mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Tentu next time saya akan menghubungi Bapak lagi apabila ada isu-isu hangat di Amerika yang saya dengar melalui BOA, dan tentu akan saya gali lebih dalam lagi melalui Bapak. Terima kasih. Ya, tentu. Sampai ketemu, sehat selalu untuk Bapak, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Yo, good luck.